Bagaimana jika seorang polisi wanita justru jatuh cinta dengan target buruannya? Kisah ini bukan sekadar cerita cinta biasa, tetapi tentang pilihan hidup, keadilan, dan sebuah pengorbanan besar. Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Raisa adalah seorang polisi muda berusia 25 tahun yang dikenal cerdas, tangguh, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi penegak hukum karena melihat bagaimana ayahnya, seorang polisi berpangkat rendah, berjuang untuk menegakkan keadilan. Bagi Raisa, hukum adalah segalanya, dan ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam dilema moral yang membuatnya mempertanyakan prinsipnya sendiri. Suatu hari, sebuah kasus besar mengguncang daerah tempatnya bertugas. Serangkaian perampokan terjadi dengan pola yang unik, hanya menargetkan pejabat kaya yang korup, tetapi sama sekali tidak menyentuh masyarakat biasa. Para korban yang kehilangan hartanya pun dikenal sebagai pengusaha atau pejabat yang memiliki banyak kasus korupsi di belakang layar. Pimpinan Raisa menganggap kasus ini sebagai ancaman serius yang harus segera dibereskan. Oleh karena itu, ia menunjuk Raisa untuk memimpin investigasi dan menangkap dalang dari semua ini. Raisa menerima tugas itu dengan penuh semangat, merasa bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan kemampuannya. Namun, tugas ini tidak akan mudah. Pelaku sangat licin dan tidak pernah meninggalkan jejak. Satu-satunya cara untuk masuk ke jaringan mereka adalah dengan menyamar dan menyelidiki dari dalam. Dengan persiapan matang, Raisa pun merancang penyamarannya sebagai seorang penjual jamu keliling di sekitar daerah yang diduga menjadi pusat aktivitas kelompok tersebut. Hari pertama dalam penyamarannya, Raisa mulai menjajakan jamu di sekitar pasar dan perkampungan kecil. Ia berpakaian sederhana, mengenakan kebaya lusuh dan membawa bakul berisi botol-botol jamu di punggungnya. Dengan suara lembut, ia menawarkan jamu kepada warga sekitar, berusaha terlihat senatural mungkin. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendengar desas-desus tentang kelompok perampok yang selama ini diburunya. Namun, yang membuatnya terkejut adalah cara warga berbicara tentang mereka. Mereka memang perampok, tapi mereka juga pahlawan, ujar seorang ibu tua saat membeli jamu dari Raisa. Randy tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia membantu kami lebih dari pemerintah manapun. Nama itu membuat Raisa tersentak. Randy. Itu adalah nama yang disebut dalam laporan intelijen sebagai pimpinan kelompok ini. Namun, mengapa warga begitu menghormatinya? Semakin lama ia menyelidiki, semakin banyak cerita yang ia dengar. Randy disebut sebagai pria muda tampan yang baik hati, seorang yang tidak sekadar merampok demi kekayaan pribadi. Sebaliknya, hasil perampokannya digunakan untuk membantu kaum miskin, anak-anak jalanan, bahkan untuk membangun sekolah kecil bagi mereka yang tidak bisa bersekolah. Meski demikian, Raisa tidak bisa membiarkan emosinya mengaburkan misinya. Bagaimanapun juga, perampokan tetaplah kejahatan. Ia harus tetap profesional dan menyelesaikan tugasnya. Suatu hari, Raisa akhirnya menemukan titik terang. Ia mendengar percakapan anak buah Randy di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Mereka berbicara tentang sebuah rumah sederhana di pinggiran kampung, tempat di mana Randy sering bersembunyi dan menjalankan operasinya. Dengan hati-hati, Raisa mengikuti petunjuk yang ia dapatkan. Ia tidak menyangka, rumah yang disebut sebagai sarang perampok, ternyata hanyalah sebuah rumah kayu tua yang tampak begitu sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang kriminal besar. Raisa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tetap berpegang pada tugasnya, mengumpulkan bukti yang cukup sebelum melakukan penangkapan. Tanpa sadar, ia telah melangkah menuju sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Raisa terus mengawasi rumah kayu sederhana yang disebut sebagai tempat persembunyian Randy. Dari kejauhan, ia memperhatikan bagaimana orang-orang datang dan pergi, bukan seperti kelompok kriminal yang biasanya ia tangkap, melainkan anak-anak jalanan, ibu-ibu tua, dan pemuda miskin yang tampak meminta bantuan. Rasa penasaran semakin membakar hatinya. Pada suatu malam, saat ia bersembunyi di balik pepohonan, Raisa akhirnya mendapatkan momen yang ditunggunya.
Beberapa anak buah Randy berkumpul di teras rumah itu. Ia menyelinap lebih dekat dan mulai mendengar pembicaraan mereka. Bos bilang kita harus hati-hati. Kita hanya incar orang-orang kaya yang korup, jangan sampai menyakiti rakyat kecil, ujar salah satu dari mereka. Ya, dan hasilnya harus tetap kita bagi ke sekolah jalanan. Banyak anak-anak butuh makan dan buku, tambah yang lain. Raisa terkejut. Ini bukan kelompok kriminal biasa. Mereka beroperasi dengan prinsip yang berbeda, seakan mereka adalah Robin Hood zaman modern. Namun, tetap saja, mereka melanggar hukum. Keesokan harinya, dengan hati yang semakin bimbang, Raisa memutuskan untuk mendekati rumah itu lebih dekat. Saat ia berdiri di depan gerbang kayu yang sederhana, ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar terkejut. Di halaman belakang, Randy, pria yang selama ini dicari polisi, sedang duduk bersama sekelompok anak jalanan. Mereka duduk melingkar, sementara Randy dengan lembut mengajari mereka mengaji. Ia mengoreksi bacaan mereka dengan sabar, lalu tersenyum sambil mengacak-acak rambut salah satu anak kecil yang duduk di sampingnya. Raisa tertegun. Di hadapannya, bukan sosok kriminal kejam seperti yang ia bayangkan, tetapi seorang pria muda yang tampak tulus dan penuh kasih sayang. Saat itulah, tanpa sadar, air mata mulai menggenang di mata Raisa. Ia merasa ada yang salah dalam misinya. Apakah ia benar-benar harus menangkap seseorang yang justru membantu mereka yang terpinggirkan? Namun, naluri kepolisiannya tetap bekerja. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendekati Randy. "Apa yang kamu lakukan ini salah, Randy?" ucap Raisa dengan suara tegas meskipun hatinya bergetar. Randy menoleh, matanya menatap Raisa dengan tenang, seolah sudah mengetahui kehadirannya sejak lama. "Salah menurut siapa, Raisa? Menurut hukum buatan manusia, atau menurut hati nurani?" balas Randy, membuat Raisa terdiam. Sejak pertemuan itu, mereka mulai sering bertemu dan berdiskusi. Raisa mencoba memahami alasan di balik tindakan Randy, sementara Randy berusaha menjelaskan mengapa ia memilih jalan ini. Dari perbincangan-perbincangan itu, perlahan muncul rasa yang lebih dalam di antara mereka. Namun, kisah ini tidak sesederhana itu. Di balik semua ini, Randy sudah tahu siapa Raisa sebenarnya, bahwa ia adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk menangkapnya. Meski demikian, ia tetap membiarkan Raisa mendekat, seolah ingin melihat sejauh mana wanita itu akan memahami dunianya. Konflik semakin memuncak. Raisa berada di persimpangan, apakah ia harus tetap setia pada tugasnya sebagai penegak hukum atau mengikuti kata hatinya yang mulai melihat Randy bukan sebagai kriminal, tetapi sebagai seseorang yang memiliki misi besar untuk orang-orang yang membutuhkan? Sementara itu, pimpinan Raisa mulai curiga karena kasus ini berjalan terlalu lambat. Jika Raisa tidak segera bertindak, ada kemungkinan polisi lain akan turun tangan, dan nasib Randy tidak akan sebaik jika ia ditangkap olehnya. Waktu terus berjalan, dan Raisa harus segera mengambil keputusan. Keputusan yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga hidup seseorang yang diam-diam mulai ia cintai. Raisa merasa terjebak dalam dilema yang semakin hari semakin menekan hatinya. Sebagai polisi, tugasnya jelas, menangkap pelaku kejahatan tanpa pandang bulu. Namun, sebagai manusia, ia melihat kenyataan yang berbeda. Randy bukan sekadar perampok biasa. Ia adalah seseorang yang memilih melawan ketidakadilan dengan caranya sendiri, meskipun harus melanggar hukum. Konflik batin Raisa semakin memuncak ketika komandannya memanggilnya untuk memberikan laporan perkembangan kasus ini. Dengan suara tegas, komandannya berkata, "Sudah cukup waktu untuk penyelidikan, Raisa. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, kami akan mengirim tim khusus untuk menghabisi seluruh kelompok itu." Raisa tercekat. Ini berarti nyawa Randy dan orang-orang yang ia lindungi dalam bahaya. Sekolah jalanan yang dibangun dengan susah payah, anak-anak yang bergantung pada bantuan mereka, semuanya akan lenyap dalam satu serangan. Di tengah kebingungannya, Raisa kembali menemui Randy di rumah kayu sederhana itu. Namun, kali ini ia datang bukan sebagai seorang penyamar, melainkan sebagai seorang polisi yang harus menyampaikan kenyataan pahit. "Randy, kamu harus pergi.
Polisi akan datang mencarimu. Jika kamu tetap di sini, kamu tidak hanya membahayakan dirimu sendiri, tapi juga semua orang yang ada di sekitarmu, ujar Raisa dengan suara bergetar. Randy menatapnya dengan senyum tipis. Aku tahu ini akan terjadi, Raisa. Sejak awal aku sudah tahu siapa kamu, jawabnya dengan nada tenang. Mata Raisa membelalak. Jadi, kamu tahu aku polisi? Randy mengangguk. Aku tahu sejak pertama kali kita bertemu. Aku bisa melihat dari caramu bergerak, caramu berbicara. Tapi aku membiarkanmu tetap di sini, karena aku ingin tahu, apakah kamu akan melihat dunia dari sudut pandangku atau tetap dalam batasan tugasmu? Raisa terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia telah mengenal Randy lebih dari sekadar seorang kriminal. Ia melihat kebaikan dalam dirinya, ketulusan dalam tindakannya. Dan yang paling menyakitkan, ia menyadari sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Ia telah jatuh cinta pada pria yang seharusnya ia tangkap. Saat itu, suara deru mobil terdengar mendekat. Raisa menoleh dan melihat beberapa mobil polisi berhenti di ujung jalan. Perintah sudah dikeluarkan. Randy harus ditangkap malam ini. Tanpa berpikir panjang, Raisa menarik tangan Randy. Kita harus pergi, serunya. Namun, Randy menggeleng. Tidak, Raisa. Aku tidak akan lari. Aku tidak takut ditangkap, karena aku tahu aku tidak bersalah. Tapi jika aku pergi sekarang, siapa yang akan menjaga anak-anak ini? Raisa merasa putus asa. Kalau begitu, biarkan aku yang menangkapmu. Dengan begitu, aku bisa memastikan kamu tetap hidup dan mendapatkan hukuman yang adil, ucapnya. Randy menatapnya lama, lalu tersenyum. Baiklah. Aku percaya padamu. Dengan berat hati, Raisa memasangkan borgol ke tangan Randy. Tangannya gemetar, air matanya jatuh, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pria yang kini ia cintai. Saat polisi lain tiba, mereka melihat Raisa sudah lebih dulu menangkap Randy. Komandannya mengangguk puas, tidak menyadari betapa sakitnya keputusan itu bagi Raisa. Namun, di dalam hati, Raisa tahu ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Setelah penangkapan Randy, Raisa merasa dunianya runtuh. Ia telah menyerahkan pria yang ia cintai kepada hukum, tetapi hatinya tahu bahwa Randy bukanlah kriminal seperti yang mereka sangka. Setiap hari, pikirannya dipenuhi dengan rasa bersalah. Apakah keputusannya benar? Apakah Randy akan mendapatkan keadilan yang layak? Di kantor polisi, Randy diperiksa dan diinterogasi secara ketat. Jaksa menuntutnya dengan pasal berat atas rangkaian perampokan yang ia lakukan. Namun, saat sidang dimulai, banyak kejutan yang terjadi. Di luar pengadilan, puluhan anak jalanan dan warga miskin yang pernah dibantu Randy berkumpul. Mereka membawa spanduk dan berteriak, "Bebaskan Randy. Dia bukan penjahat." Saksi-saksi mulai berdatangan, bukan untuk memberatkan, tetapi justru untuk membela Randy. Seorang ibu tua menangis di depan hakim. "Jika bukan karena Randy, saya dan anak-anak saya sudah mati kelaparan. Dia memberi kami makan, bukan mencuri dari kami." Seorang pemuda berdiri dan bersaksi. Dia bukan perampok biasa. Dia mengambil dari orang-orang kaya yang korup, tapi tidak pernah menyentuh rakyat kecil. Hasilnya ia gunakan untuk membangun sekolah bagi kami anak jalanan. Kesaksian demi kesaksian mulai mengguncang pengadilan. Raisa, yang hadir sebagai saksi polisi, merasa hatinya semakin berat. Namun, ia tetap profesional dan memberikan pernyataan sesuai fakta. Randy memang melakukan perampokan, tapi tidak ada satupun korbannya yang merupakan rakyat kecil. Justru, banyak masyarakat yang terbantu oleh tindakannya. Dia bukan kriminal kejam. Dia hanya seseorang yang ingin melawan ketidakadilan dengan caranya sendiri. Hakim tampak berpikir keras. Setelah beberapa minggu sidang berlangsung, keputusan akhirnya dijatuhkan.
Randy dinyatakan bersalah atas perampokan yang ia lakukan. Tetapi karena banyaknya kesaksian yang menunjukkan bahwa ia tidak pernah menyakiti siapapun dan justru membantu masyarakat miskin, hukumannya dikurangi drastis. Randy hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan, serta diwajibkan melakukan kerja sosial membantu masyarakat secara resmi. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, tetapi sebagian besar merasa bahwa ini adalah keadilan yang pantas. Setelah masa hukumannya selesai, Randy keluar dari penjara dengan status baru, bukan sebagai kriminal, tetapi sebagai seorang pejuang bagi masyarakat kecil. Ia kini bergerak dalam jalur yang lebih bersih, membangun sekolah jalanan yang lebih besar dengan bantuan para donatur yang mulai percaya padanya. Raisa, yang tetap mengawasi Randy selama masa tahanan, kini semakin yakin dengan perasaannya. Ia melihat sendiri bagaimana Randy tidak berubah, tetap menjadi pria yang peduli pada orang-orang kecil. Di suatu sore yang tenang, di tempat mereka pertama kali bertemu, Randy menatap Raisa dengan senyum khasnya. "Aku berhutang banyak padamu, Raisa. Jika bukan karena kamu, mungkin aku sudah lama mati atau dihukum seumur hidup." Raisa tersenyum, matanya berbinar. "Aku hanya melakukan yang menurutku benar, Randy. Aku percaya padamu sejak awal." Tanpa ragu, Randy menggenggam tangan Raisa. "Kalau begitu, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku?" Raisa terkejut, tapi hatinya sudah memiliki jawaban sejak lama. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk. Ya. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana, disaksikan oleh anak-anak jalanan yang dulu pernah dibantu Randy. Tak ada kemewahan, hanya kebahagiaan yang murni. Sejak hari itu, mereka berdua berjuang bersama, bukan lagi dengan cara perampokan, tetapi dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Randy menjadi sosok inspiratif bagi banyak pemuda, sementara Raisa tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan lebih banyak empati. Kisah mereka menjadi legenda di daerah itu. Tentang seorang polisi wanita yang jatuh cinta pada bos perampok kelas kakap, dan bagaimana cinta serta keadilan akhirnya menemukan jalan terbaiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.